Bayangkan, kalian sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Tengah malam, seorang suster masuk ke kamar, memberi obat, tersenyum ramah, tapi keesokan harinya saat kalian tanya ke perawat lain, mereka bilang, suster itu sudah meninggal sejak lama. Apakah ini hanya mitos? Atau ada kisah nyata di baliknya? Malam ini, kita akan mengungkap misteri Susterwati, suster gaib dari Rumah Sakit Darmo yang masih gentayangan hingga sekarang. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Kabut Gelap, tempat di mana kita mengupas misteri, kisah horor dan kejadian aneh yang bikin bulu kuduk merinding. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu kisah paling menyeramkan dari Surabaya, yaitu tentang Susterwati, suster gaib dari Rumah Sakit Darmo. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Dukungan kalian sangat berarti agar kita bisa terus membagikan kisah-kisah yang bikin kalian merinding. Dan buat teman-teman yang ingin terhindar dari gangguan makhluk tak kasat mata, yuk tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah, dengan bersolawat kita bisa lebih tenang dan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang kita masuk ke kisah lengkapnya. Siapa sebenarnya Susterwati? Di tahun 1980-an, Rumah Sakit Darmo adalah salah satu rumah sakit elit di Surabaya. Di sanalah seorang perawat bernama Susterwati bekerja. Ia dikenal sebagai suster yang baik hati, ramah dan sangat peduli pada pasiennya. Tidak peduli siang atau malam, Susterwati selalu siap membantu pasien yang membutuhkan. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari perawat lain. Konon, Susterwati memiliki kebiasaan aneh. Ia sering terlihat berjalan sendirian di lorong rumah sakit pada tengah malam, seolah sedang mencari sesuatu. Beberapa rekannya menganggap itu hal biasa, tapi siapa sangka ternyata terkait dengan sebuah kejadian tragis yang akhirnya mengubah hidupnya dan bahkan kematiannya. Pada suatu malam, Susterwati mendapat panggilan darurat. Seorang pasien dalam kondisi kritis membutuhkan pertolongan segera. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari menuju ruang pasien tersebut. Namun di tengah perjalanan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat melewati tangga darurat, tiba-tiba listrik padam. Rumah sakit menjadi gelap gulita. Tanpa sadar, Susterwati terpeleset dan jatuh dari tangga. Tubuhnya ditemukan tergeletak dengan luka parah. Sayangnya nyawanya tak bisa diselamatkan. Tapi cerita tidak berakhir di sini. Sejak kematiannya, banyak pasien dan perawat yang bersumpah pernah melihat sosok Susterwati masih berkeliaran di rumah sakit ini. Bahkan ada pasien yang mengaku dirawat oleh seorang suster yang persis seperti Wati. Namun setelah dicek, nama itu sudah tidak ada di daftar perawat aktif. Salah satu cerita paling menyeramkan datang dari seorang pasien yang tengah dirawat di Rumah Sakit Darmo. Pasien ini mengalami demam tinggi dan tengah tertidur saat tiba-tiba merasakan seseorang menyentuh dahinya. Ia membuka mata dan melihat seorang suster berdiri di samping ranjang tersenyum, lalu memberinya segelas air putih. Namun keesokan harinya ketika menanyakan siapa suster yang menjaganya semalam, perawat di sana mengatakan, tidak ada perawat yang berjaga di ruang itu pada malam sebelumnya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas kisah Susterwati, sekarang kita akan masuk ke kejadian yang benar-benar bikin merinding. Cerita ini datang dari seorang pria bernama Rudi. Ia mengalami kecelakaan motor dan dirawat di Rumah Sakit Darmo selama beberapa hari. Kejadian aneh yang ia alami terjadi pada malam keempat saat ia sedang terbaring di kamar sendirian. Malam itu Rudi terbangun karena merasakan ada seseorang yang membenarkan selimutnya. Saat ia membuka mata, ia melihat seorang suster tengah berdiri di samping ranjangnya tersenyum ramah. Suster itu berkata dengan lembut, "Jangan khawatir Pak, saya di sini untuk membantu Anda." Rudi merasa bersyukur karena ada perawat yang menjaga di malam hari. Tapi ada sesuatu yang aneh. Suster itu datang setiap malam di jam yang sama, pukul 2 dini hari, tapi tanpa suara langkah kaki sedikit pun.
Suatu malam, Rudy mencoba mengajak bicara suster itu. Ia bertanya, suster ini siapa namanya? Suster itu hanya tersenyum, lalu perlahan berjalan keluar kamar tanpa menjawab. Merasa penasaran, keesokan paginya Rudy bertanya kepada perawat di sana. Mbak, suster yang jaga saya tiap malam itu namanya siapa ya? Perawat itu mengerutkan dahi. Pak Rudy, setahu saya tidak ada yang berjaga di kamar Bapak pada malam hari. Shift malam cuma ada 3 perawat dan mereka di ruangan UGD semua. Saat mendengar jawaban itu, tubuh Rudy langsung merinding. Ia mencoba menggambarkan ciri-ciri suster yang merawatnya. Dia pakai seragam putih, rambut dikunci rapi dan selalu datang jam 2 pagi. Perawat yang mendengarnya tiba-tiba diam lalu menatap Rudy dengan ekspresi aneh. Pak, suster yang Bapak deskripsikan itu mirip sekali dengan almarhumah Suster Wati. Tapi beliau sudah meninggal lebih dari 30 tahun lalu. Jadi selama ini Rudy dirawat oleh suster yang sudah meninggal. Setelah mendengar cerita itu, Rudy tidak bisa tinggal diam. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Suster Wati. Dibantu oleh seorang staf rumah sakit, mereka mencoba membuka arsip lama. Dan disinilah mereka menemukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh rumah sakit ini. Ternyata, kematian Suster Wati bukan kecelakaan biasa. Dari laporan yang ditemukan, ada sesuatu yang janggal. Pada malam Suster Wati jatuh dari tangga, sebenarnya ada seseorang yang bersamanya. Menurut catatan medis lama, seorang dokter di rumah sakit ini yang namanya sudah dihapus dari sistem diduga terlibat dalam kejadian itu. Banyak yang percaya bahwa malam itu Suster Wati sebenarnya mengetahui sebuah rahasia besar terkait malpraktek yang terjadi di rumah sakit tersebut. Ia mungkin mencoba mengungkap kebenaran, namun nyawanya malah melayang dengan cara misterius. Sekarang pertanyaannya, apakah arwah Suster Wati masih bergentayangan karena ia belum mendapatkan keadilan? Ada beberapa laporan dari staf rumah sakit yang mengaku sering mendengar langkah kaki di tangga darurat, tapi saat dilihat tidak ada siapa-siapa. Beberapa pasien juga mengaku mendengar suara seseorang berbisik di telinga mereka saat mereka sendirian di malam hari, seolah ada yang mencoba memberi peringatan. Jadi, apakah misteri Suster Wati ini benar-benar bisa dipecahkan? Apakah ia masih berusaha mencari keadilan atas kematiannya, ataukah ini hanya cerita yang berkembang di masyarakat? Yang jelas, banyak orang yang bersaksi mengalami kejadian aneh di rumah sakit Darmo. Dan hingga saat ini, sosok Suster Wati masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah kalian percaya bahwa arwah seseorang bisa bergentayangan karena ketidakadilan di dunia ini? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kisah horor lainnya. Hati-hati jika kalian berada di rumah sakit saat tengah malam. Mungkin suster yang kalian lihat bukan manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.